Assalamualaikum Ustaz. Saya mau bertanya, bagaimana hukum mengikuti thariqat dan bagaimana hukumnya zikir-zikir khususnya yang melakukan rabithah, membayangkan wajah guru saat berzikir untuk sampai pada Allah. Subhanallah. Ini nih, Nabi SAW menjelaskan, barang siapa yang hidup setelah aku mati akan melihat perselisihan yang banyak. Sudah. Ketika kita melihat perselisihan yang banyak cara-cara ibadah yang baru, thariqat itu banyak kali, dan semua thariqat mengklaim mereka yang paling bagus, mereka yang paling baik, mereka yang sampai sanadnya kepada Nabi SAW. Ketika kau melihat itu semua, ingat dengan sabda Nabi SAW, alaikum bisunnati. Kalian cari, pegang, amalkan sunnah. Wa sunnatal khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajib. Kalian ikuti sunnah para khulafa'ur rasyidin. Karena ada tariqat-tariqat yang mengatakan kita nih nyambung sampai, ada tariqat siddiqiyah umpamanya. Mereka mengklaim nyampe kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Kau lihat, benar nggak nyampe kepada Abu Bakar? Kenapa sahabat yang lain tidak mengamalkan? Kenapa Imam Syafi'i tidak mengamalkan umpamanya? Kau lihat, ketika itu sampai kepada Nabi dan Nabi mengamalkan, sahabat mengamalkan, amalkan. Amal. Maka yang perlu kita tanya ketika permasalahan-permasalahan ibadah, kita perlu tanya, apakah Rasulullah SAW mengajarkan hal ini? Dia katakan tidak. Apakah Abu Bakar ngamalkan, Umar, Utsman? Mungkin dia, oh ada apa tanya-tanya seperti itu? Soalnya Nabi itu pesan sama para sahabat, nanti yang hidup setelah Nabi mati itu akan melihat perselisihan yang banyak, guru. Dan kata Nabi, supaya selamat tuh cari sunnahku. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, kata Nabi. Hati-hati dengan perkara-perkara yang baru. Maka aku melakukan hal ini untuk tahu. Maka tadi kau lihat, engkau perlu cari adalah bagaimana cara Nabi Muhammad SAW. Bagaimana apa yang dilakukan oleh sahabat Nabi dalam zikir mereka, dalam ibadah mereka. Barakallahu. Seperti ajaran tarekat, ajaran tasawuf, Islam nggak pernah mengajarkan. Nabi nggak pernah mengajarkan. Kemudian dibagi lagi, ini ada tarekat, ada syariat, ada hakikat, ada ma'rifat. Nggak ada dari Nabi SAW, nggak ada dari sahabat. Ini sesuatu yang muhdats, yang baru dalam agama, yang Nabi nggak contohkan. Nggak ada tarekat, syariat, hakikat, ma'rifat. Maka kata para ulama dalam tasawuf itu awalnya bid'ah dan akhirnya zindiq. Awalnya bid'ah karena Nabi nggak contohkan sesuatu yang baru dalam agama, akhirnya zindiq. Karena ketika dia sudah membagi menjadi 4 golongan itu, 4 tingkatan, nanti kalau sudah sampai kepada hakikat ma'rifat, kata mereka sudah nggak ada beban syariat lagi, sudah nggak wajib sholat, nggak wajib puasa. Apa benar begitu dalam Islam? Nggak benar. Sekarang orang yang paling mulia dari seluruh manusia siapa? Rasulullah SAW. Nabi tetap sholat sampai akhir hayatnya, Nabi puasa sampai akhir hayatnya, dan semua Nabi laksanakan agama ini. Nggak ada dalam Islam dibagi, oh kamu ini masih baru, kamu ini tarekat syariat kamu. Kalau saya sudah wali, nggak perlu lagi sholat, nggak perlu puasa. Betul, wali syaiton, yang seperti itu, wali syaiton. Gimana dia menggugurkan kewajiban sholat? Kalau orang mengatakan bagi saya sholat tidak wajib dan sudah sampai hujah pada dia, kafir, keluar dari Islam. Orang itu keluar dari agama Islam. Kalau dia mengatakan bahwa puasa Ramadan nggak wajib bagi saya karena saya sudah mencapai derajat wali, kafir, keluar dari Islam. Adakah orang awam itu wajib untuk mengikuti tarekat? Pertanyaan ini teman-teman sering sekali muncul karena di sebagian masyarakat, khususnya di Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, dan beberapa negara Islam lainnya, tarekat sudah menjadi bagian dari kehidupan keagamaan. Ada yang menganggap bahwa seseorang belum sempurna agamanya jika belum berbaiat kepada seorang mursyid dan mengikuti tarekat tertentu. Sebaliknya ada pula yang beranggapan bahwa semua tarekat adalah bid'ah. Karena itu teman-teman, pembahasan ini perlu untuk kita lakukan secara tenang dan berdasarkan dalil serta penjelasan para ulama. Yang pertama teman-teman,
Perlu untuk kita pahami bahwa Islam yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia adalah mengikuti Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan pemahaman para sahabat. Allah tidak pernah mewajibkan setiap muslim untuk menjadi anggota suatu tarekat tertentu. Tidak ada satupun ayat Al-Quran maupun hadis yang sahih yang secara tegas memerintahkan kita kaum muslimin agar masuk ke dalam tarekat Qadiriyah, Naksabandiyah, Sajiliyah, Tijaniyah, Rifaiyah ataupun tarekat lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat ke-103, dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Yang diperintahkan adalah berpegang kepada tali Allah Subhanahu wa taala, yaitu agamanya, bukan kepada nama tarekat tertentu. Allah juga berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat ke-7 yang berbunyi, apa yang diberikan Rasul kepada kalian maka ambillah, dan apa yang dilarangnya maka tinggalkanlah. Ayat ini menunjukkan bahwa kewajiban seorang muslim adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Selama kalian berpegang kepada keduanya, kalian tidak akan tersesat, yaitu kitab Allah dan sunnahku. Walaupun terdapat pembahasan tentang sanad hadis ini teman-teman, maknanya didukung oleh banyak dalil lain yang memerintahkan untuk berpegang kepada Al-Quran maupun As-Sunnah. Jika kita melihat kehidupan para sahabat Nabi SAW, mereka adalah generasi terbaik umat ini. Tidak ada riwayat bahwa Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Abu Hurairah ataupun sahabat lainnya pernah mengajak manusia untuk masuk ke dalam sebuah tarekat tertentu sebagai syarat kesempurnaan Islam. Mereka mengajarkan Al-Quran, Sunnah, Tauhid, akhlak, dan ibadah serta tazkiyatun nufus, tetapi semuanya bersumber langsung dari ajaran Rasulullah SAW, teman-teman. Perlu kita ketahui bahwa istilah tarekat pada awalnya itu berarti jalan. Dalam pengertian umum, setiap jalan menuju ketaatan kepada Allah dapat disebut tarekah. Namun dalam perkembangan sejarah Islam, teman-teman, kata tarekat kemudian digunakan untuk menyebut organisasi spiritual yang memiliki silsilah guru, wirid-wirid tertentu, baiat, dan aturan khusus. Karena itu teman-teman, ketika seseorang bertanya apakah wajib mengikuti tarekat, perlu untuk kita jelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan tarekat. Jika yang dimaksud adalah jalan untuk memperbaiki hati, memperbanyak zikir, memperbaiki akhlak, menjauhi dosa, memperbanyak ibadah malam, maka hal itu memang dianjurkan di dalam Islam, teman-teman. Semua muslim diperintahkan untuk membersihkan hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syam ayat ke-9, sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya. Namun jika yang dimaksud adalah harus berbaiat kepada seorang mursyid tertentu agar ibadahnya diterima ataupun tidak mungkin sampai kepada Allah kecuali melalui jalannya tarekat tertentu, maka klaim seperti ini memerlukan dalil yang sangat kuat. Sampai hari ini teman-teman tidak ada dalil yang secara tegas mewajibkannya. Mayoritas ulama Ahlussunnah wal Jamaah juga tidak pernah mengatakan bahwa mengikuti tarekat tertentu merupakan rukun Islam atau kewajiban bagi setiap muslim.